Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Febi Rawati. Adapun judul startup yang kami ambil yaitu Etis Group. Jadi, Etis Group adalah perusahaan teknologi finansial atau fintech berbasis syariah yang didirikan pada tahun 2014 di Singapura. Etis mengusung misi untuk menyediakan solusi pembiayaan yang inklusif dan bebas riba dengan menghubungkan investor global dengan proyek-proyek berdampak sosial di negara-negara berkembang. Adapun fokus usahanya yaitu ada properti syariah, usaha mikro dan kecil atau UMKM, dan proyek sosial dan pengembangan infrastruktur halal. Jangkauan operasionalnya yaitu ada Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Baik, selanjutnya ada strategi ekspansi Etis Group pada ekspansi regional terarah atau target pasar muslim. Pertama, ada Etis memilih negara dengan populasi muslim besar seperti Indonesia dan Malaysia. Kedua, memanfaatkan peluang dari kebutuhan pembiayaan halal yang belum terpenuhi. Dan ketiga, penetrasi pasar dilakukan melalui pengajuan izin operasional legal atau OJK dan SC. Strategi ekspansi Etis Group pada model ekspansi P2P Syariah Crowdfunding. Pertama, menggunakan model bisnis crowdfunding peer-to-peer atau P2P berbasis syariah, menghubungkan investor dari berbagai negara dengan proyek lokal dan menekankan prinsip bagi hasil dan keadilan dalam setiap transaksi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan strategi ekspansi Etis Group, di mana pengguna reputasi dan sertifikasi syariah itu ada 3, menyediakan laporan transparan untuk setiap proyek, mendapatkan fatwa dan sertifikasi syariah resmi dari lembaga pengawas, dan yang ketiga menjadi anggota asosiasi fintech syariah dan aktif dalam konversi global. Selanjutnya ada tantangan skalabilitas regulasi, di mana tantangan skalabilitas regulasi ini ada 3, yaitu kompleksitas regulasi ganda, di mana startup syariah seperti hijrah harus mematuhi 2 jenis peraturan, dari regulator keuangan atau OJK dan dari otoritas syariah DSN MUI. Ini membuat proses pengembangan produk lebih rumit dibanding fintech konvensional, karena harus memastikan setiap layanan sesuai secara hukum dan syariah. Dan yang kedua ada proses perizinan yang panjang dan ketat, di mana untuk meluncurkan produk baru atau memperluas cukupan layanan, startup harus mengurus berbagai izin termasuk audit syariah, sertifikasi halal, dan uji kepatuhan. Proses ini memakan waktu dan biaya sehingga memperlambat ekspansi. Dan yang ketiga, hambatan ekspansi internasional, di mana setiap negara memiliki interpretasi dan standar syariah yang berbeda. Misalnya, apa yang dianggap sesuai syariah di Indonesia belum tentu dianggap sesuai syariah di negara-negara lainnya. Nah, hal ini menjadi tantangan saat hijrah ingin memperluas pasar ke luar negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan skabilitas literasi keuangan syariah. Yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Banyak calon pengguna belum memahami konsep dasar keuangan syariah seperti akad, larangan riba, atau sistem bagi hasil. Hal ini membuat masyarakat ragu atau bingung menggunakan layanan fintech syariah. Yang kedua, stigma dan kesalahpahaman. Ada persepsi bahwa keuangan syariah lebih sulit dipahami, kaku, atau terbatas hanya untuk muslim. Padahal, prinsip-prinsip seperti transparansi dan keadilan sebenarnya universal dan bisa menarik pengguna dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, kesulitan mengedukasi pasar. Proses edukasi membutuhkan waktu, media yang tepat, dan pendekatan yang relevan dengan masyarakat. Tanpa strategi edukasi yang kuat, startup akan kesulitan mengakuisisi dan mempertahankan pengguna. Selanjutnya, tantangan lain dan kompetisi dan teknologi.
Yang pertama yaitu persaingan ketat di sektor fintech. Hijrah tidak hanya bersaing dengan fintech syariah lain, tetapi juga dengan pemain konvensional yang lebih dulu eksis dan punya sumber daya besar. Agar bisa bersaing, Hijrah harus menawarkan nilai tambah yang jelas seperti user experience Islami yang nyaman dan aman. Yang kedua yaitu teknologi dan keamanan data. Untuk mendukung ekspansi, Hijrah membutuhkan teknologi yang scalable dan aman. Hal ini termasuk sistem AI dan penilaian risiko syariah, infrastruktur cloud, serta perlindungan data nasabah yang sesuai regulasi. Investasi teknologi ini mahal dan menuntut keahlian khusus. Yang ketiga yaitu Customer Acquisition Costs atau CAC yang tinggi. Mendapatkan pengguna baru membutuhkan promosi iklan digital intensif atau seperti cashback atau referral dan edukasi yang konsisten. Biaya ini bisa tinggi dan jika tidak dikelola dengan efisien dapat membebani keuangan startup. Baik, selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Pertama, ada mengedepankan edukasi publik melalui kampanye digital. Startup syariah seperti Hijrah memanfaatkan media sosial, webinar, dan konten edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Edukasi ini membantu menghilangkan kesalahpahaman dan menarik minat pengguna baru. Kedua, menyediakan konten keuangan syariah di aplikasi dan media sosial, memberikan penjelasan simpel dan interaktif tentang prinsip syariah di platform digital, sehingga pengguna dapat belajar langsung saat menggunakan layanan. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan otoritas lokal dan global. Hijrah menjalin kerjasama dengan OJK, Desen MUI, serta lembaga keuangan dan komunitas muslim di dalam dan luar negeri agar regulasi dan produk sesuai standar dan diterima pasar luar. Terakhir, skalabilitas teknologi melalui cloud dan data analitis. Investasi teknologi seperti cloud computing memungkinkan layanan lebih cepat berkembang tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang mahal-mahal. Selanjutnya, rekomendasi strategi ekspansi untuk startup syariah lainnya. Ada fokus pada niche market yang underserved, bangun kepercayaan melalui transparansi dan sertifikasi syariah, kembangkan kemitraan strategi dengan lembaga Islam, dan adopsi teknologi sejak awal atau mobile first AI atau ML untuk credit scoring. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.